Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah organisme pengganggu tanaman. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal serangga Ordo Odonata dan juga Ordo Neuroptera. Dua serangga yang secara taksonomi tidak dekat, tetapi secara morfologi sangat mirip. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal morfologi serangga Ordo Odonata atau capung dan juga Odoneuroptera, undur-undur dan sejenisnya. Baik, capung juga merupakan serangga yang sering kita temui ya. Tetapi belajar dari morfologi juga cara hidupnya banyak sekali dari kita mungkin yang tidak menyadari seperti apa morfologi jenis-jenis capung juga peran capung bagi lingkungan. Capung yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis ya. Capung yang seperti biasa yang ukurannya sedikit besar dan capung jarum ya. Capung biasa tergolong dalam subordo Anisoptera. Sementara capung jarum termasuk dalam subordo Gygoptera ya. Nah, ini dari morfologinya sudah sangat jelas berbeda. Capung jarum sangat ramping sementara capung biasa sedikit lebih besar. Baik Anisoptera maupun Zygoptera, keduanya mengalami metamorfosis hemimetabola. Jadi, ketika kita melihat capung bertengger di atas ranting yang ada di dalam air, itu sebenarnya capung sedang bertelur. Jadi, telur-telur akan diletakkan di dalam air, dan telur ini akan berkembang menjadi nayat atau larva. Nah, nayatnya ini bersifat sebagai predator, memakan ikan-ikan kecil, dan mereka hanya senang hidup di perairan yang bersih. Itulah mengapa capung sering dikatakan atau dikenal sebagai indikator kebersihan lingkungan. Setelah nayat menyelesaikan fasenya, lalu mereka akan keluar dari air dan keluar sebagai capung dewasa, serangga yang memiliki sayap. Jadi capung ini sangat unik, sebagian hidupnya ada di darat dan juga di air. Nah, metamorfosis yang demikian dari telur, larva atau nayat lalu menjadi serangga dewasa dikenal dengan metamorfosis hemimetabola. Nah, untuk jenisnya ini yang pertama ada famili Libellulidae. Ini capung yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang warnanya ada yang hijau, ada yang biru, kuning, merah, dan sebagainya. Nah, Libellulidae ini dibedakan dari capung yang lain. Selain dari warnanya tadi, di bagian sayap belakang itu terdapat venasi sayap yang membentuk seperti kaos kaki terbalik. Itu yang membedakan famili Libellulidae dengan famili yang lainnya. Nah, selain famili Libellulidae ini ada Gompidae, ada Aesnidae yang ukurannya lebih besar daripada Libellulidae. Sementara itu, untuk capung jarum ya, bisa kita lihat dari gambar sebelumnya, dari bentuk dewasa juga dari bentuk nayatnya sangat berbeda ya. Capung jarum sangat ramping dan abdomennya sangat tipis dan tidak ada venasi seperti kaos kaki terbalik di sayapnya. Venasi sayapnya relatif seragam baik antara sayap depan maupun sayap belakang, dan kepalanya pun lebih lebar daripada ukuran dadanya. Ya, bisa kita lihat lagi. Nah, kepala capung biasa itu membulat, sementara kepala capung jarum ini seperti memanjang dan dengan mata yang lebih besar ya. Bentuk sayapnya pun kenapa dinamakan Anisoptera? Karena bentuk sayap depan dan belakang itu tidak simetris. Sementara Zygoptera, capung jarum famili Coenagrionide ini bentuk sayap depan dan belakang hampir mirip. Lalu nayatnya ya sangat berbeda. Untuk capung biasa juga lebih gemuk ya. Dan posisi sayap saat imago sedang bertengger, eh, capung biasa ini cenderung membuka sayapnya. Sementara capung jarum biasa meletakkan sayap di bagian atas. Ya. Lalu Ordoneuroptera ini adalah serangga yang paling umum kita temui adalah undur-undur. Imagonya sangat mirip sekali dengan capung, tetapi berbeda dari antena maupun venasi sayap. Ya, kenapa dinamakan Ordoneuroptera? Neuroptera diambil dari kata neuron,
Jadi susunan venasi sayapnya itu rumit seperti susunan sel syaraf. Nah, undur-undur yang kita tahu bisa kita dapatkan di tanah, ya, mereka merupakan predator semut, dan ketika dewasa bentuknya mirip seperti capung, hanya saja dengan antena yang lebih panjang, ya. Metamorfosisnya juga berbeda. Neuroptera meletakkan telur di tanah lalu berkembang menjadi larva, pupa, dan imago. Berarti mengalami metamorfosis secara sempurna. Yang pertama ada Chrysopide. Nah, Chrysopide ini merupakan predator yang bagus untuk kutu daun atau green lacewing, ya. Bentuknya hijau, sangat mengkilat. Kadang-kadang seperti biru metalik, antenanya panjang, matanya besar, dan sayapnya pun besar seperti di gambar. Dan di sebelah kanan ini ada telurnya yang khas. Telurnya seperti ditopang oleh filamen, ya. Ini untuk menghindari predator lain untuk memakan telurnya. Lalu ini undur-undur. Nah, imago undur-undur sangat mirip sekali dengan capung jarum, tetapi dengan antena yang lebih pendek. Jadi undur-undur diam di tanah membentuk sarang untuk memerangkap semut, ya. Jadi fungsi capitnya itu untuk menusuk semut, mengambil cairannya. Setelah selesai dia akan menjadi pupa, menjadi serangga dewasa, dan serangga dewasa akan bertelur kembali. Dan yang terakhir ada famili Ascalapidae. Ini mirip sekali dengan undur-undur tetapi lebih besar, ya, dengan sayapnya ketika imago pun lebih panjang. Nah, famili-famili Ascalapidae, Chrysopide, Myrmeleontidae, undur-undur yang tergolong dalam ordo Neuroptera ini merupakan predator bagi serangga hama. Itulah materi pengenalan untuk membedakan mana serangga ordo Odonata, capung, dan ordo Odonata yang bukan capung tetapi mirip capung. Untuk materi lebih lanjut bisa dipelajari dalam materi lengkap di My Class, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum ataupun melalui email saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.